Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PTI 7 kelas C, kami akan mengeksplorasi sistem Linux dengan VirtualBox. Sebelumnya, kami akan mepresentasikan satu persatu. Saya sebagai ketua M. Akbar Rizky dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 082. Saya sebagai anggota, saya Musa Girmana dan NIM awal 25 dan NIM akhir 086. Saya sebagai anggota, nama saya Muhammad Akbar M dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 081. Saya juga sebagai anggota, perkenalkan nama saya Rehan Fadil dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 083. Dan saya sebagai anggota, saya bernama Delta Kurdian Stella Banua dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 085. Langsung saja nikmati videonya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang ada dalam Linux. Kita akan mengeksplorasi kegunaan-kegunaan komen-komen yang ada dalam Linux. Untuk kali ini kita menggunakan Linux Ubuntu. Linux berdistro Ubuntu. Langsung saja. Untuk fitur yang pertama yaitu uname main A. Untuk uname main A ini digunakan untuk melihat info kernel dan sistem-sistemnya yang digunakan dalam OS ini atau terminal ini. Saja kita enter, bisa dilihat yaitu ini Linux yaitu kernelnya, untuk Ubuntu ini hostname, dan yang lainnya itu informasi sistemnya. Seperti di sini ada x8464 digunakan, itu artinya yaitu arsitektur OS-nya atau terminalnya. Untuk fitur selanjutnya yaitu lsp min release min A. Nah, bisa dilihat untuk untuk fitur ini yaitu untuk melihat informasi tentang distro Linux. Bisa dilihat yaitu ada distributor ID. Distributor ID-nya yaitu Ubuntu. Description ada Ubuntu 24.04.3 LTS. Untuk rilisnya atau versi yaitu 24.04 sesuai dengan ini. Untuk codename yaitu ada Noble. Intinya yaitu fitur ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang versi distronya. Selanjutnya yaitu fitur df-h. df-h ini digunakan untuk menampilkan penggunaan storage yang dengan tampilan lebih mudah dimengerti dan lebih simpel. Bisa dilihat df-h ini menampilkan tampilan seperti ini. Tampilan ini yang artinya itu penggunaan storage saat ini, yaitu ada file system menampilkan size, use, file, use dalam persen. Kalau ini dalam megabyte atau gigabyte, kalau ini menggunakan persen. Dan ada mounted on. Intinya df-h ini menampilkan informasi tentang storage dengan tampilan yang mudah dimengerti dan mudah dimengerti lah. Selanjutnya yaitu ada free min-m. Untuk fitur kali ini digunakan untuk fitur free min-m ini digunakan untuk mengetahui penggunaan RAM yang sedang berjalan saat ini. Langsung saja kita enter. Untuk tampilannya yaitu ada seperti ini. Penggunaan RAM yang sedang digunakan saat ini yaitu 1646 atau 1 GB
646 MB. Yang saat ini free atau sedang kosong yaitu ada 1220 MB MB atau 1 GB 220 MB. Dan total RAM-nya yaitu ada 4 GB 798 MB. Untuk fitur ini intinya yaitu menampilkan penggunaan RAM yang sedang digunakan, yang sedang free, dan total RAM-nya juga yang ada di OS ini. Untuk selanjutnya yaitu fitur Hoami. Fitur Hoami ini digunakan untuk menampilkan user yang sedang aktif, user yang sedang kita gunakan. Bisa dilihat ini yaitu user yang sedang kita gunakan sesuai dengan yang ditampilkan komen Hoami ini. Untuk Hoami ini intinya yaitu menampilkan user yang sedang aktif yang sedang kita gunakan saat ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya di sini melanjutkan teman saya dan saya akan menjelaskan tentang user add dan group add. Oke, langkah pertama kita akan menjelaskan tentang user add. User add itu digunakan untuk user baru di Linux. Setelah dijalankan, sistem akan menambahkan akun baru ya, yang bisa di login dan punya folder home-nya sendiri. Kita pakai contohnya. Sudo add maaf. Nah, seperti begini. Oke, sekarang kita akan langsung ke group add. Group add itu digunakan untuk membuat grup baru. Grup digunakan untuk mengelompokkan beberapa user agar memiliki hak aksesnya sama. Contohnya seperti sudo ke sebentar. Grup ke bentar. Benar, aku masih lupa. Grup ADD. Jadi sekarang kita kasih namanya, misal kelompok dua atau seterusnya, bebas. Oke, sudah jalan ya. Sekarang kita akan pakai user mode yang digunakan untuk mengubah peraturan user, misalnya menambahkan user ke dalam grup, berguna untuk memberikan hak akses grup tertentu kepada user. Kita langsung pakai contoh sintaknya. Sudo user mode min a g besar, dan kita pakai nama kelompoknya. Kita pakai kelompok 2 dan username kita yaitu manap. Tuh, notice fresh. Bentar, kok notice fresh? Kita coba lagi. Sudo to group. Oke,
Oke, di sini kita mengalami error karena errornya satu, tipu. Kita tipu di sini kan kelompok, bukan agak pakai M. Di sini kita pakai M. Jadi tipu sedikit. Kita langsung aja. Kita pakai user mode. Ya Allah, bentar. Masih error di mousepad. User mode. Ini A sama G besar ya. G besar. Jangan tipu lagi. Kita langsung ke kelompok 2 dan nim atau user. Tek. Nah, berhasil kan? Oke, sekarang kita langkah keempat. Kita bikin password. Digunakan untuk membuat atau mengganti password user. Supaya apa? Supaya user bisa login menggunakan kata sandinya sendiri. Langsung kita contohkan. Kita sudo password. Bener gini gak sih? Password. Perhatikan dengan username. Nah, lah, sebentar agak error ya mousepadnya. Nah, oke, di sini password nih kita bikin password baru. Misalnya Jokowi. Wait, bentar. Oh iya, lupa kalau passwordnya ini nggak terlihat. Ini passwordnya. Notifs. Oh, lupa kita bikin password baru lagi ya. Karena password yang pertama ini detect. Kita pakai angka aja biar enak. 1 2 3 4. Oke, sudah berhasil, sukses. Kita pakai angka aja, soalnya password di sini dibikin tidak terlihat. Oke, kita langsung aja ke selanjutnya. Groups digunakan untuk melihat user untuk melihat user bergabung dalam grup. Berguna untuk memastikan apakah user sudah ditambahkan ke grup tertentu. Kita coba groups. Kita ketik groups ya. Ya Allah. Bentar. Oh ya, ini bisa. Groups. Kita akan pakai groups dan username. Maaf. Oh, berhasil. Seperti gini. Maaf, kelompok. Ini adalah groups, contoh groups. Oke, di sini kita sudah menyalakan. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita itu user add itu cuma bikin nama. Kita pakai nama. Kita ketikkan nama seperti kita di sudo user add, kita ketikkan nama. Dan group add itu kita bikin grup baru untuk user di dalamnya. Seperti kita kan sintaknya seperti user dan seperti sudo group add dan masukkan grupnya. Misalnya kita ada user mode itu untuk apa tadi? Kalau nggak salah untuk melihat itu grupnya. Misal username mode itu kan grupnya itu kan kelompok 2 dan namanya itu nama usernya. Dan kita jelaskan lagi. Tentang itu tadi groups ya, yang terakhir itu group itu ya kita bahas grup dulu. Nah, grup itu untuk melihat itu untuk melihat itu user itu udah termasuk ke dalam grup itu atau belum. Dan password itu untuk kita biar bebas masuk dengan password kita sendiri, contohnya gitu. Oke,
selamat. Kita akan lanjut ke materi satunya yang diteruskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada perintah cri. Cara penulisannya itu cri slash, yang dimana perintah ini digunakan untuk menampilkan struktur direktori secara hierarkis atau bertingkat, mulai dari direktori root. Nah, di sini saya akan mempraktekannya secara langsung. Enter. Nah, di sini perintah ini akan menjalankan untuk menelusuri seluruh isi sistem. Otomatis kita dapat melihatnya, ini data-datanya sangat banyak sekali. Nah, ketika teman-teman ingin menghentikannya, itu cukup memakai Ctrl C. Nah, di situ. Untuk itu tree ini sesuai dengan penjelasannya tadi itu berguna untuk menelusuri seluruh isi sistem. Lanjut, perintah yang kedua itu adalah ls min r slash. Nah, itu berguna untuk menampilkan semua direktori secara rekursif, yaitu menelusuri folder di dalam folder. Nah, saya akan mempraktekannya. Min r slash. Nah, sama kayak perintah cri tadi, itu menampilkan semua data, dan sama juga cara untuk memberhentikannya itu menggunakan Ctrl C. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk itu kita lanjut di materi selanjutnya, itu dijelaskan oleh teman saya. Nah, oke teman-teman. Nama saya Rehan Fadil. Saya akan melanjutkan penjelasan yang diberikan oleh teman-teman saya tadi. Nah, di sini kita seperti yang teman saya jelaskan tadi, menjelaskan tentang Linux ya guys ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen file yang ada di Linux. Nah, manajemen file yang ada di Linux itu dilakukan melalui perintah terminal yang ada di sini ya. Ini namanya terminal, semacam kayak tempat kalian untuk komen atau mengatur isi Linux kalian, isi Linux intinya ini mengatur Linux kalian ya, file ya, lebih tepatnya file. Nah, tapi di terminal itu bisa mengatur yang lain kayak yang teman-teman saya jelaskan tadi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen file yang ada di Linux dengan menggunakan terminal yang ada di Linux. Oke. Yang pertama itu cara untuk membuat file. Nah, untuk membuat file itu sebenarnya ada beberapa cara, tapi cara yang paling signifikan atau yang paling intinya paling gampang lah itu memakai touch. Nah, di sini ya, touch. Nah, setelah kalian itu mengetik touch, kalian namain aja, namain folder yang kalian buat, bukan folder lebih tepatnya file. Nah, di sini saya contohkan itu, misal nama saya aja lah, Rehan gitu. .txt. Nah, kita pencet enter. Nah, filenya itu udah dibuat. Nah, dibuatnya itu di mana? Ya di home. Lebih tepat di home. Kita lihat. Sini di file. Nah,
Ini ya teman-teman. Nah, itu udah dibuat. Tapi ini masih kosong ya, belum diisi. Karena kita cuma buat filenya aja, buat file txt-nya aja. Kalau teman-teman ingin membuat file dengan format yang lain, tinggal ubah aja formatnya, mau format kayak gimana. Tapi kalau di terminal itu biasanya menggunakan txt ya, lebih gampang txt karena txt itu bisa diedit. Nah, editnya itu kalau nggak salah itu menggunakan nano. Nah, nano itu semacam intinya mengedit file kalian ya. Kan tadi itu blank tuh, kosong. Jadi kalian bisa isi dengan teks yang kalian buat. Kemudian udah. Nah, tapi di sini saya hanya menerangkan tentang touch-nya aja ya, teman-teman. Mungkin kalau mungkin di penjelasan lain akan saya jelaskan, tapi untuk saat ini saya hanya menjelaskan tentang touch. Ya, ini cuma dasar ya, teman-teman. Nah, untuk yang kedua itu adalah mengubah izin akses. Nah, izin akses itu apa? Izin akses itu semacam izin yang memberikan kalian kebebasan untuk mengatur filenya. Nah, izinnya itu ada 3. Pertama, R untuk read, membaca, W untuk write, menulis, dan X untuk execute, menjalankan. Nah, jadi di izin file ini itu ada 3 izin ya. Yang pertama itu baca, tulis, kemudian menjalankan. Nah, untuk baca ya kalian bisa baca gitu. Kalian bisa buka filenya ya, yang txt tadi. Kalian bisa buka filenya terus baca. Itu doang. Nah, terus untuk W atau write, menulis, ya kalian bisa ngedit ya, bisa ngedit txt kalian atau teks yang misal diberikan kepada kalian gitu. Nah, untuk execute kalian bisa menjalankannya gitu. Nah, untuk manajemen file ini komennya itu chmod ya. Ntar teman-teman. Nah, ini chmod. Nah, untuk chmod ini ada kode ya, teman-teman. Nah, untuk mengatur permissionnya atau izinnya itu ada kode tersendiri. Nah, biasanya gini ya. Untuk read, write, dan execute itu ada kodenya masing-masing ya, teman-teman. Nah, untuk read itu kodenya itu kalau nggak salah 4. Nah, 4. Nah, jadi untuk memberikan izin akses membaca itu dilambangkan dengan kode 4 ya, teman-teman. Nah, terus untuk yang write itu kalau nggak salah kodenya itu 2. Nah, untuk yang execute atau X itu kodenya itu 1. Nah, di sini kalau chmod ini ada 3 orang yang ditujukan gitu. Yang pertama itu kalian sendiri yang punya, pemiliknya. Yang kedua itu grup, kelompok, atau terserah itu. Kemudian yang ketiga itu orang lain. Nah, untuk pemilik atau owner itu kalian sendiri yang menjalankan. Terserah. Kalau kalian emang nggak ingin buka filenya, misal ada teman kalian yang buka Linux kalian gitu, kalian nggak pengen
apa teksnya gak dibaca oleh teman-teman kalian gitu, itu bisa diubah formatnya. Nah, untuk grup itu ya teman kalian sendiri. Mungkin di Linux kalian udah punya teman atau personal gimana gitu. Nah, jadi bisa kalian atur ya. Nah, terus untuk others atau orang lain itu orang asing ya. Permission untuk orang asing. Nah, gak usah lama-lama lagi. Ya, yang pertama, kalau kalian mau semuanya, biasanya ya yang owner itu bisa ngedit file, terus execute, plus bisa nulis gitu. Intinya ngedit keseluruhan file. Nah, itu disimbolkan dengan angka 7. Ntar ya teman-teman. Nah, 7. Kenapa 7? Karena tadi read itu angkanya itu kan 4. Kemudian yang write itu 2, X itu 1. Nah, kita tambahkan semua menjadi 7. 7 tambah 4 tambah 2 itu 6. Kemudian ditambah 1 execute jadi 7. Begitu ya. Nah, jadi kalian itu ya pinter-pinter kalian aja gitu. Jadi semuanya itu udah diatur ya sama Linux. Jadi kalian pinter-pinter aja nambahin kodenya gitu. Nah, biasanya ya untuk owner itu 7 karena bisa akses semua file. Dan untuk grup itu biasanya gak boleh ngedit gitu. Jadi ya cuma bisa baca dan jalankan aja, execute, read, and execute aja. Jadi biasanya ya disimbolkan dengan tadi apa, read itu 4 dan X itu 1 jadi 5. Nah, untuk others itu terserah kalian. Kalau nggak pengen ada orang yang pengen ya isi 0, atau file kalian itu bebas gitu ya, jadi 5 aja gak apa-apa. Nah, terus setelah kalian isi kodenya itu tulis filenya gitu. Filenya itu tadi ya namaku rehan.txt. Nah, dan enter. Nah, untuk file rehan.txt ini saya bisa menjalankannya, saya bisa buka, saya bisa tulis, dan saya bisa baca juga. Tapi ya kalau kalian emang mau filenya itu gak dibuka gitu, gak bisa dibuka karena mungkin ada teman kalian yang buka file Linux kalian gitu, itu bisa diatur lewat sini ya. Tinggal teman-teman ubah yang angka pertama ininya, kode pertama ininya. Nah, ingat ya, kode pertama ini untuk owner atau pemilik kalian sendiri ya, Linux kalian sendiri. Yang kedua itu untuk grup, mungkin teman kalian gitu atau yang lain. Dan yang 5 ini untuk orang lain gitu. Jadi kalian share ke orang asing atau entah gimana gitu. Nah, mungkin untuk izin itu aja. Kita beralih ke yang ketiga, yakni copy file atau menyalin dari direktori satu ke direktori yang lain. Nah, untuk copy itu komennya itu cp ya teman, cp. Nah, untuk copy gitulah. Nah, untuk copy ini sebenarnya gampang aja ya. Copy ini ya tinggal kalian cp gitu, terus kalian tulis filenya, nama filenya. Nah, untuk penamaan file ini teman-teman harus hati-hati ya, karena untuk terminal ini sangat sensitif ya. Jadi kalian harus ya jangan tipu ya. Nah, tipu itu kalau di sini nggak kebaca gitu. Kalau kalian salah tulis besar kecilnya itu ngaruh juga. Jadi kalau nama filenya itu
kecil semua ya kecil semua aja gitu. Rehan don txt. Nah, setelah itu kalian pilih file atau folder yang ingin kalian salin gitu. Nah, biasanya itu pakai home ya temen. Pertama slash garis miring gini terus home. Nah, home ini apa ya? Ya file kalian gitu. Semuanya berakar di home soalnya. Nah, terus kita pilih folder yang ada di folder file kalian. Nah, di sini teman-teman saya ini udah komen ls. Nah, ls ini untuk mendetek semua file yang ada di Linux sekalian. Jadi ini nama folder yang ada di Linux kalian gitu. Nah, misal aku mau nyalin itu di download gitu. Jadi kita cp rehan txt /home/document. Nah, kok dokumen ya download tadi. Download. Nah, kita slash lagi, terus kemudian enter. Oh maaf teman-teman, oh iya ini gak perlu slash kayaknya. Oh iya teman, maaf saya lupa. Nah, jadi untuk komennya itu kalian langsung tulis saja filenya gitu, karena gak perlu kayak home gini, gak perlu. Jadi kalian cuma gini cp han.txt terus langsung download gitu. Enter. Nah, kita lihat di file. Nah, ini aku ya. Nah, kita lihat di download. Oh iya, salah penamaan tadi guys, sorry. Nah, kita lihat. Nah, gitu udah ya teman-teman. Tadi saya penamaan ya, seperti yang saya jelasin tadi. Untuk terminal itu sangat sensitif ya. Jadi kalian salah nama ya salah juga gitu. Kayak ini nih, aku bikin filenya download gitu. Nah, itu. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya jelasin. Jadi kesimpulannya ini, untuk manajemen file ya, untuk manajemen file itu kalian bisa gunain command touch untuk membuat file, kemudian chmod untuk mengatur izin aksesnya gitu, dan cp untuk mengcopy file dari direktori satu ke direktori lain. Nah, sekian untuk penjelasan saya kali ini. Mungkin akan diteruskan atau dilanjutkan oleh teman-teman saya.
See you. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar M. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Di sini saya dikasih tugas yaitu konfigurasi jaringan dasar pada Linux Ubuntu. Oke, pertama di sini kita ngecek IP dengan IP A. Oke, di sini keluar IP-nya yaitu HNP 0S3. Nah, di sini kan kita menggunakan jaringan software, yaitu menggunakan WiFi, bukan menggunakan kabel LAN. Jadi HNP 0S3. Oke, kita lanjut ngecek apakah sudah terkonek internetnya. Coba kita ping Google. Oke, enter. Nah, di sini kalau kita keluar TTL berarti di sini sudah terkonek ke Google, ke internet. Nah, ini di sini kan tidak berhenti, caranya berhenti sini Ctrl C. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai SSH, Git sama Nano. Untuk SSH sendiri yaitu komen di Linux untuk menghubungkan antara dua komputer atau dua terminal. Untuk cara menginstalnya yaitu kita bisa sudo apt install open SSH and server. Kita bisa enter, kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Kita tunggu, kita yes. Oke. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Untuk SSH sendiri itu salah satu fitur atau salah satu komen yang berguna untuk menghubungkan antara dua komputer, dua laptop atau dua terminal. Untuk fungsi sendiri bisa untuk mentransfer file atau memindahkan file atau untuk mengkolaborasi dua monitor, dua komputer atau dua terminal. Untuk syarat melakukan SSH yaitu dua komputer atau dua terminal itu harus masuk ke dua jaringan yang sama. Untuk SSH sendiri bisa dilakukan dengan cara mengetikkan SSH, terus user, nama usernya, terus IP address, seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk Git. Untuk cara install Git yaitu bisa sudo apt install Git. Kita tunggu. Sudah, nanti akan terjadi loading. Karena saya sudah menginstal maka langsung sudah selesai. Untuk Git sendiri yaitu seperti namanya Git itu diambil dari GitHub. Git bisa untuk mengambil repository atau script atau kode yang ada di GitHub yang sudah diupload oleh orang. Git juga bisa untuk mengelola akun, bisa mengupload script ke akun kita dengan menggunakan key atau kode di akun kita. Untuk penggunaan Git bisa dengan Git. Untuk penggunaan Git sendiri salah satunya akan saya praktekkan. Kita tunggu, kita buka Firefox. Kita tunggu. Nah, sudah. Kita coba cari script atau repository random GitHub. Kita coba cari scraping.
kita scraping data GitHub. Kita coba mengambil script atau kode atau repository untuk scraping data. Kita cari dulu di Google, terus kita cari versinya. Kita coba install ini. Kita buka terlebih dahulu untuk mengambil linknya. Kita copy semua link, terus pindah ke terminal. Kita bisa menggunakan git clone dengan memasukkan linknya. Linknya yaitu ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Sudah, kita cek. Sudah, kita enter. Oh maaf, ada error. Destination already. Oh, sudah terinstall ternyata. Kita coba yang ini saja. Nah ini paper. Kita coba link ini saja. Kita paste, kita enter. Komen ini akan mengambil script yang ada dalam link ini atau repository dalam ini, lalu mendownloadnya dan ditaruh di terminal. Coba kita lihat dengan ls. Bisa dilihat yaitu ada paper ini sesuai dengan nama ini dan ini. Kita bisa masuk dengan paper. Kita bisa lihat sama dengan yang ada di GitHub. Lanjut yaitu ada Nano. Untuk Nano sendiri yaitu salah satu kode editor yang ada dalam terminal. Untuk installin Nano yaitu bisa menggunakan sudo apt install Nano. Kita tunggu. Karena saya sudah menginstal, maka akan langsung install. Bisa dilihat yang installed sudah terinstall. Untuk pengguna Nano sendiri bisa menggunakan komen Nano, lalu nama file yang ingin dibuat atau diedit. Contohnya saya ingin membuka file rehan.txt. Kita enter. Oke, kita bisa mengedit, bisa menambahkan atau bisa menghapus yang ada dalam rehan.txt ini. Kita coba mengetik random. Untuk meng-save-nya kita bisa ctrl save. Untuk keluarnya yaitu ctrl x. Nah, kita coba lihat kembali. Bisa dilihat yaitu teks yang kita edit tadi sudah tersave dan sudah masuk ke teksnya tadi. Untuk penggunaan lainnya bisa membuat file yang di sini sebelumnya tidak ada file itu, maka bisa kita buat. Contohnya kita buat rizky.txt. Coba kita coba sc.py. Kita coba buat script Python. Yang sebelumnya tidak ada, maka kita buka. Kita coba buat script sederhana dari sini. Hello world. Kita save. Kita juga bisa ctrl x, terus y, enter. Kita coba jalankan sc.py. Bisa dilihat scriptnya bisa berjalan. Untuk Nano ini sangat banyak fiturnya, bisa untuk mengedit, bisa untuk membuat juga yang lainnya. Coba kita sc.py. Nah, bisa dilihat ada beberapa shortcut atau komen. Ada ctrl G untuk help. Ini bisa help. Ada ctrl X sesuai tadi, exit, write out, write file, cut, paste. Untuk kita bisa cut juga di sini yaitu dengan ctrl K. Bisa cut, kita pastenya ctrl U. Nah, kita keluar, kita Y, enter. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang SSH, Git, sama Nano.
Oke, selanjutnya yaitu cara install salah satu software yang ada dalam Linux, yaitu GitHub sama NeoFetch. Untuk cara menginstalnya yaitu kita bisa mengetik sudo apt install GitHub. Kita masukkan password yang sudah kita buat tadi dari awal. Kita enter. Salah. Oke, kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini saya menggunakan VirtualBox. Lanjut saja. Nah, kita akan Kita menggunakan tunggu. Windows 7. Di situ ke new atau baru di sini. Oke, setelah selesai kita bisa coba dengan GitHub. Untuk GitHub sendiri kegunaannya itu untuk menampilkan penggunaan RAM, penggunaan storage secara real time. Nah, di situ Kita bisa coba, kita lihat. Bisa dilihat yaitu ada tampilan penggunaan memori, ada penggunaan CPU secara real time. Jika ada penggunaan baru maka akan muncul di sini yang baru. Selanjutnya yaitu NeoFetch. Untuk misalnya yaitu bisa menggunakan sudo apt install neo. habis itu Nah, neo kita ke apa? Chat bagian mulai. kita enter. Kita itu saja. Enggak apa-apa. Kita enter, kita tunggu terlebih dahulu. Kan anjir, cepet kali kau itu tadi, Cok. Cepet kali kau buat itu tadi, anjir. Oke, Belum masuk semua. Kau ini tadi udah ini oke, hampir selesai. Oke, sekarang kita coba menggunakan NeoFetch. Bisa dilihat NeoFetch sendiri bisa menampilkan beberapa info, yaitu ada OS, hostname-nya itu VirtualBox, kernel. Ini seperti unamin A, bisa menampilkan kernel. Seperti ini hampir sama. Ini Ubuntu, ini apa itu hostname-nya. Ini Linux, ini Gnome, DWM, ikonnya terminal, Gnome terminal. Ya, untuk kesimpulannya itu NeoFetch menampilkan beberapa info tentang OS, tentang terminalnya. Oke, mungkin saja yang bisa saya sampaikan mengenai NeoFetch sama Gnome cara menginstalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kesimpulan dari video yang kami presentasikan tadi yaitu Linux memiliki banyak sekali fitur, dan setiap fitur memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, karena sistem dari Linux itu sendiri yaitu open source. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak.